Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Yuda Kusuma dari kelompok 8. Di sini saya sebagai moderator akan memandu presentasi dari laporan untuk UTS Etika Profesi. Oke, di sini yang pertama saya akan memperkenalkan dari kelompok 8. Yang pertama ada Wiradadi Panuntun dengan NIM 1204000062. Dan yang kedua ada M. Rifni Fadli dengan NIM 1204000122. Kemudian ada Ridho Nuryaga Sapura dengan NIM 120.4064. Dan yang keempat ada Gabriel Yuda Kusuma dengan NIM 120404065. Dan terakhir ada Albert Christian Tarigan dengan NIM 120400114. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jaksa. Jaksa adalah seorang profesional hukum yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan suatu negara. Peran utamanya adalah menegakkan hukum melalui penyelidikan, penuntutan, dan mengambil peran dalam proses peradilan. Oke, selanjutnya tugas jaksa akan dijelaskan oleh Saudara Ridho Nuryaga. Selanjutnya adalah tugas jaksa. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, membuat keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, merinci tuntutan hukum dalam dakwaan yang diajukan ke pengadilan, mewakili kepentingan negara dalam proses peradilan, memberikan argumen dan bukti untuk membuktikan tuntutan, memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga lain yang membutuhkan. Tanggung jawab jaksa, memastikan untuk proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penyelidikan dan penuntutan, menjaga integritas pribadi dan profesional dalam menjalani tugas, bertindak secara objektif tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan kepentingan pribadi. Selanjutnya dipresentasikan oleh Wira. Oke, selanjutnya di sini ada organisasi jaksa. Yang pertama, Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan RI. Kemudian yang kedua, Ikatan Jaksa Indonesia atau IJI. Kemudian yang ketiga ada Asosiasi Jaksa Agung atau AJA. Next. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan RI merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan penuntutan di pengadilan, memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, dan melaksanakan tugas kejaksaan lainnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Albert. Oke, di sini saya akan menjelaskan Ikatan Jaksa Indonesia atau IJI, organisasi profesi beranggotakan jaksa di seluruh Indonesia. IJI bertujuan untuk memajukan dan melindungi kepentingan profesi jasa, serta meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota. Dan juga ada Asosiasi Jaksa Agung atau AJA, merupakan organisasi yang terdiri dari Jaksa Agung, Jaksa Tinggi di Indonesia. AJA berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penegakan hukum. Lalu akan dijelaskan oleh Rifni. Akan dijelaskan oleh Ridho Nuryaga. Oke, di sini ada diagram fishbone dari jaksa yang dimana jaksa sendiri yang dari keadilan restoratif dalam penyelesaian pidana, perkara pidana. Di sini ada 2 indikator. Di indikatornya itu studi pustaka dan pengolahan data, yaitu merupakan proses dari bahan pustaka terkait konsep kajian restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dimana pengolahan datanya sendiri data yang diperoleh valid
reliable, dan teruji secara normatif. Nah, di sini ada dua hasil dan luaran, di mana hasilnya sendiri urgensi model restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana dan implementasi restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana. Dan ada pun luaran, yaitu konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rifni. Iya, terima kasih Rido. Untuk kode etik jasa yaitu yang pertama menjaga integritas dan kehormatan pribadi dan profesional. Kemudian menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat merusak citra dan reputasi jaksa. Kemudian bertindak secara mandiri dan objektif dalam menjalankan tugas tanpa tekanan eksternal yang tidak pantas. Selanjutnya tidak memihak dan tidak membiarkan faktor-faktor pribadi atau politik yang mempengaruhi keputusan hukum. Kemudian menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penyelidikan atau penuntutan. Selanjutnya, tidak mengungkapkan informasi yang dapat merugikan kepentingan hukum atau keamanan. Kemudian menjalankan tugas dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Dan terakhir, terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Ini merupakan contoh kasus dari materi yang kita bahas, yaitu terima suap sebesar 440 juta, Jaksa Fahrijal dibui 5 tahun. Kasus ini bermula saat Sutanto ditetapkan sebagai tersangka memperdagangkan gula tidak ber-SNI atau Standar Nasional Indonesia pada 2016. Aspidum Kejati Sumatera Barat kemudian mengeluarkan surat kepada Jaksa Fahrijal, Jaksa Ujang Suryana, Jaksa Rusmin, dan Jaksa Sofi Elvi untuk memantau perkembangan kasus itu. Nah, kemudian pada 10 Juni 2016, berkas Sutanto dikirim dari Polda ke Jati Sumatera Barat untuk dinyatakan berkas lengkap. Dari Kejati Sumbar, kasus itu dilimpahkan ke Kejari Padang. Kemudian Sutanto meminta kepada Jaksa Fahrijal agar tidak ditahan di rutan. Fahrijal menyampaikan permintaan itu kepada Kasipidum Kejari Padang Rusmin, sehingga ditetapkan Sutanto tidak ditahan di rutan, tetapi cukup berstatus tahanan kota saja. Nah, ternyata kesepakatan ini tidak gratis. Sutanto menggelontorkan uang sebesar 55 juta pada 29 Juli 2016. Jaksa melimpahkan kasus Sutanto ke Pengadilan Negeri atau PN Padang. Jaksa Fahrijal kemudian meminta uang sebesar 150 juta kepada Sutanto guna mengurus biaya perkara di PN Padang. Sutanto menyanggupi dan menyerahkan uang tersebut kepada Fahrijal di dekat taman bunga di depan rumah Fahrijal. Akhirnya sidang perdana digelar pada 9 Agustus 2016. Pada 16 Agustus 2016, Fahrijal kembali meminta uang sebesar 15 juta kepada Sutanto. Menjelang pembacaan tuntutan, Fahrijal kembali meminta uang sebesar 200 juta rupiah dengan janji akan menuntut ringan. Sutanto mengamini dan menyerahkan uang sebesar 200 juta secara bertahap sebanyak 3 kali. Selain uang di atas, Sutanto menyuap Fahrijal sebesar 20 juta agar bisa menerima salinan BAP. Total suap yang diberikan Sutanto ke jaksa Fahrijal sebesar 440 juta rupiah. Belakangan, Sutanto tertangkap KPK saat menyuap Ketua DPD kala itu, Irman Gusman. Akhirnya skandal Sutanto Fahrijal ikut terbongkar. Fahrijal akhirnya dimintai pertanggungjawaban di pengadilan. Di pengadilan, Fahrijal mengaku uang 440 juta tidak dimakan sendirian, tetapi dibagi-bagi. Di antaranya Ketua Majelis Hakim sebesar 50 juta rupiah dan atasannya. Lanjut, tidak lanjut kasus tersebut. Nah, Jaksa Fahrijal terbukti secara sah telah melanggar dakwaan primer, yakni pasal 12 huruf A. Garis besarnya, oke. Terkait kasus tersebut, tindak lanjutnya yaitu Jaksa Fahrijal terbukti secara sah melanggar
dakwaan primer yakni pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Jaksa Farijal di sini diwajibkan membayar denda seperti yang dinyatakan oleh Ketua Hukum Yose Anna Rosalinda. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 8 untuk tugas UTS matkul etika profesi. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.